Swastiastu. Saya Iko Mangutnya Nusantara, absen 11, NIM 21151240546D MPK D4. Di tugas kali ini, saya akan menggunakan judul Membangun Fondasi Etika dalam Industri Konstruksi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis konstruksi. Etika dalam bisnis konstruksi mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan proyek konstruksi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai fondasi etika dalam industri ini. Yang pertama adalah pentingnya etika dalam konstruksi. Etika berwawasan sangat banyak etika dalam bidang apapun, tapi di konteks ini saya akan membahasnya dalam konstruksi atau pembangunan gedung dan yang lainnya. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap standar keselamatan. Dalam mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang terkait untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Yang kedua adalah pelatihan dan kesadaran sendiri dari karyawan atau dari organisasi atau dari PT dan yang lainnya. Kesadaran ini adalah menyediakan sebagai pelatihan yang memadai bagi pekerja mengenai praktik keselamatan dan prosedur darurat dalam saat pengerjaan sedang berlangsung. Mengapa penting? Materi ini lumayan penting bagi saya sendiri, contohnya karena saya yang menerapkan etika bisnis ini dalam mungkin kedepannya saya akan sangat-sangat menerapkan etika bisnis ini. Mengapa penting? Yang pertama adalah untuk jenjang karir saya sendiri, etika sangat penting untuk dilakukan atau dibuat. Setelah itu, manfaat dari penerapan etika ini yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan keamanan, membangun reputasi positif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan mendorong inovasi dan efisiensi. Selanjutnya adalah definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Keselamatan kerja merujuk pada upaya untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Tanggung jawab terhadap pekerjaan mencakup kewajiban perusahaan untuk memastikan hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan karyawannya. Setelah itu adalah kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum mengacu pada komitmen perusahaan untuk mematuhi semua peraturan undang-undang dan standar yang berlaku dalam menjalankan operasi bisnisnya. Yang pertama adalah pentingnya kepatuhan, kedua aspek-aspek kepatuhan, implementasi kepatuhan, tantangan dalam kepatuhan, dan yang terakhir manfaat kepatuhan dan peran pemimpin dalam kepatuhan. Keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Keselamatan kerja merujuk pada upaya untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat. Tanggung jawab terhadap pekerja mencakup kewajiban perusahaan untuk memastikan hak-hak keamanan dan kesejahteraan karyawan. Di sini disinggung beberapa etika yang harus dilakukan oleh pekerja dan perusahaan. Yang pertama, karyawan melakukan kewajibannya untuk melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Sementara itu, perusahaan memberikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh pekerja yang dia bayar atau dia hire. Setelah itu, transparansi dan integrasi dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai informasi. Integritas mengacu pada konsistensi dan dalam menunjung tinggi prinsip-prinsip etika moral. Transparansi yang dimaksud di sini adalah sebagai mungkin di konstruksi sebagai penggunaan helm, penggunaan wajib masker dalam pekerjaan tertentu, dan menggunakan rompi agar terlihat saat di tempat yang sulit dilihat seperti saat pekerjaan malam, saat lembur, dan yang lain-lain.
Di contoh kasus ini, saya sendiri mendapatkan dua contoh kasus yang saya lihat di internet. Yang pertama adalah kasus Siemens. Uh, Kalian bisa melihat sendiri yang di presentasi saya ini, Siemens atau jenisnya adalah publik. Industri konglomerat. Pendahulunya adalah Royal atau Company Siemens Chuck Siemens Worker. Didirikan pada 1 Oktober 1847 atau 1076 tahun lalu di Berlin, Kerajaan Prusia. Pendirinya adalah Werner von Siemens. Kantornya adalah Munich di Jerman. Kasus ini adalah kasus korupsi dalam skandal suap global. Perusahaan membayar sekitar 1,4 miliar US dollar dalam suap di berbagai negara untuk memenangkan kontrak, melibatkan proyek besar seperti metro di Venezuela dan jaringan telekomunikasi di Nigeria. Konsekuensi yang diterima oleh Siemens Industri ini adalah denda 1,6 miliar kepada otoritas Amerika Serikat dan Jerman, perubahan manajemen konstruksi besar-besaran. Pelajaran yang bisa saya dapatkan di kasus Siemens ini adalah pentingnya budaya etika yang kuat dari level atas, kebutuhan akan sistem kontrol internal yang ketat, dampak jangka panjang pelanggaran etika terhadap reputasi keuangan. Jadi di Siemens ini kurangnya kesadaran perusahaan untuk menjaga kembali atau melihat secara langsung pekerjanya untuk kemajuan dari perusahaan tersebut. Secara rangkumnya kurang memahami lah. Yang kedua adalah kasus SNC Lavina. Situasi saat di SNC Lavina ini adalah perusahaan teknik dan konstruksi Kanada terlibat dalam skandal korupsi di Libya. Yang detailnya adalah eksekutif perusahaan didakwa menyuap pejabat Libya untuk mendapatkan kontrak, melibatkan proyek infrastruktur besar. Konsekuensi yang didapatkan oleh SNC Lavalina ini adalah tuntutan pidana di Kanada, larangan mengikuti tender proyek Bank Dunia selama 10 tahun. Habis itu pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah pentingnya due diligence dalam operasi internasional, resiko bekerja di negara dengan tata kelola yang lemah, dan kebutuhan akan transparansi dalam negosiasi kontrak. SNC Lavina ini kurang transparansi terhadap apa yang mereka berikan dan apa yang mereka akan berikan pada saat tender yang akan dimulai. Dan bagian penutupnya adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah kompas moral untuk praktis bisnis yang bertanggung jawab melalui kepatuhan, prioritas, keselamatan, transparansi, dan integritas. Kita membangun fondasi kesuksesan jangka panjang. Mari berkomitmen menerapkan etika sehari-hari untuk menciptakan budaya bisnis yang beretika dalam berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Demikian presentasi ini saya tutup. Jika ada kesalahan kata, penggunaan kalimat, dan kata yang belibet, saya mohon permaklumannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.